Hari ini saya akan membawakan renungan yang berjudul Mengapa, karya Eka Dharma Putra. Seluruh kitab Ayub sebenarnya menggeluti pertanyaan mengapa itu. Pertanyaan abadi yang muncul sepanjang masa ketika akal sehat tak lagi mampu mencerna, ketika suara hati tak lagi berfungsi, dan ketika duka mencapai titik paling sempurna. Mengapa? Mengapa Allah yang kononnya maha baik membiarkan ketidakbaikan mencabik-cabik? Ayub mengalaminya. Dalam sekejap ia kehilangan semua putra-putrinya, lalu seluruh harta bendanya, istrinya pun meninggalkan dia, dan penyakit menggerogoti tubuhnya. Apakah Tuhan yang disembahnya dengan setia itu tidak mengetahuinya? Atau ia mengetahuinya namun tak mampu berbuat apa-apa? Bagi Ayub, jawaban amat jelas. Tuhan mengetahui persis apa yang terjadi. Ia pun mampu berbuat apapun yang ia mau. Soalnya ialah Tuhan memang membiarkannya. Paling sedikit ia mengizinkan si jahat merajalela. Itulah sebabnya Ayub bertanya, mengapa? Itulah sebabnya Ayub menggugat Allah. Mengapa aku tidak mati waktu aku lahir? Atau binasa waktu aku keluar dari kandungan? Mengapa pengkuan menerima aku? Mengapa ada buah dada sehingga aku menyusuh? Mengapa? Sahabat-sahabatnya berusaha keras untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Mereka berpikir, sama seperti kebanyakan kita, bahwa untuk semua pertanyaan pasti tersedia jawaban. Dan bagi setiap akibat pasti ada sebab. Bahwa segala sesuatu dapat dijelaskan berdasarkan logika dan akal sehat. Elifas misalnya berkata, camkanlah ini hai sahabat, siapa binasa dengan tidak bersalah, dan di manakah orang jujur dipunahkan? Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesalahan, ia menuainya juga. Sahabat ini ingin tampil sebagai pembela Allah. Jangan persalahkan Allah bila Anda tertimpa musibah. Ia takkan pernah membiarkan Anda susah tanpa sebab dan tanpa salah. Toh Ayub tahu benar, bukan itu jawabnya. Memang ia bukan manusia yang bebas dari salah. Tapi bila itu logikanya, maka yang mestinya terjadi ialah yang lebih besar salahnya, lebih besar pula susahnya. Tapi yang terjadi dalam kenyataan justru sebaliknya, yang jujur hancur. Sahabatnya yang lain mengatakan, melalui bencana itu Tuhan mau mendidik kita. Seperti seorang ayah yang memukul anaknya. Mungkin saja, tetapi mengapa orang benar yang dihajar? Mengapa para durjana justru dibiarkan merajalela? Ayub pun terus bertanya, mengapa? Akhirnya Tuhan sendiri yang datang dengan jawaban, atau lebih tepat dengan pertanyaan. Apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Allah datang untuk mengingatkan Ayub siapa dia dan siapa manusia. Siapakah manusia yang mau mengadili kebijaksanaan Allah? Siapakah manusia yang mau menguasai jalan pemikiran Allah? Siapakah manusia yang mau menuntut pertanggungjawaban Allah? Terbalik Ayub, sungguh terbalik. Jalan pemikiranmu sungguh terbalik. Dan Ayub sadar siapa dirinya. Ia berkata,
Sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Ayub harus menerima keterbatasannya. Tidak semua pertanyaan mempunyai jawab. Tidak semua akibat mempunyai sebab. Tidak semua kebijaksanaan Allah tercerna oleh logika. Sikap inilah yang membuat Ayub mengalami kuasa Allah. Pertanyaannya tetap tak terjawab, tetapi jawaban yang diberikan Allah telah mengubah seluruh sikap bahkan seluruh hidupnya. Tidak semua harus ia pahami. Ada hal-hal yang tetap tinggal sebagai misteri dan ia kemudian dapat berkata, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Ayub percaya kepada Allah bukan hanya sebagai jawaban atas semua pertanyaannya, tapi juga sebagai pertanyaan atas semua jawaban-jawabannya. Amin.